juga harus ditaati oleh seluruh pasangan calon presiden yang akan berdebat pada malam hari ini. Kita simak tata tertib yang berikut ini. Ketentuan debat tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP, hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Di dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada petugas pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan para calon presiden pemilu 2024. Kami mulai dari calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kayaknya terpaksa Bunda ngerokok di sini Mau ngerokok Calon di mana? presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Dan langsung saja, harap tenang. Mohon maaf, harap tenang. Dan langsung saja kita mulai debat calon presiden pemilu 2024. Dan pada sesi pertama kita akan mendengarkan visi misi dan program kerja masing-masing calon presiden 2024. Jika pada debat kedua dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, maka di debat ketiga kali ini kesempatan pertama akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 3 dan para calon presiden bisa menggunakan ada 2 buah mikrofon yang tersedia baik di podium dan juga ada handy mic yang diletakkan di atas podium dan juga ghost-tag yang telah tertempel di podium. Untuk itu kami persilakan calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo menyampaikan visi misi dan program kerja. Kami persilakan Bapak untuk menuju ke podium. Dalam waktu 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di studio dan tentu saja yang menyaksikan melalui tayangan televisi atau streaming. Kami membaca sekaligus mencatat persoalan luar negeri, pertahanan keamanan, dan tentu saja dari 3 ini kami akan menyampaikan poin per poin. Yang pertama terkait dengan politik luar negeri kita. Politik luar negeri kita adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar, tapi kepentingan nasional harus nomor 1. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Ini penting karena apa? Karena kita perlu untuk memilah dan memprioritaskan yang menjadi kekuatan, keinginan dari bangsa dan negara ini. Rakyat butuh bekerja. Rakyat butuh lapangan kerja lebih banyak. Investasi harus lebih banyak. Maka kita mesti memperkuat infrastruktur diplomasi kita, duta besar, para diplomat, dan tentu saja inilah yang mesti kita berikan penugasan-penugasan untuk membereskan persoalan-persoalan kepentingan ekonomi nasional dalam konteks kekinian. Dan tentu saja kita tidak pernah lupa, Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil. Dekolonisasi yang dilakukan mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa, tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain. Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus.
Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan, beberapa problem krisis iklim barangkali akan kita selesaikan dengan membawa pola-pola diplomasi sesuai dengan kepentingan yang diperlukan. Atau barangkali kepentingan UMKM yang mesti kita bawa ke dunia internasional seperti praktek yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah. Dan itu membuat masyarakat akan merasakan politik luar negeri jauh lebih baik. Pertahanan, sistem pertahanan rakyat semesta mesti kita dorong, kita lapisi dengan pertahanan yang betul-betul berlapis dan kita jadikan benteng pertahanan Nusantara sebagai satu kesatuan. Dan kita perlu melakukan penataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru. Dan ini bagian dari antisipasi terhadap tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum dan sistem senjata otonom, dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1-2% dari PDB, sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan, di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system kita, termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat. Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan Ibu Mary Hugeng. Bagaimana Ibu Mary menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan. Polisi kita hidup dengan sangat sederhana. Dan mereka punya integritas yang tinggi. Bagi anak polisi, saya paham betul. Ini sesuatu yang sulit dan pasti akan bisa kita lakukan. Dan tentu saja, inilah capaian-capaian yang akan kita lakukan oleh Ganjar Mahfud. Bismillah, insya Allah kami siap. Baik, terima kasih Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan kembali ke tempat Pak Ganjar. Kami persilakan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menuju podium menyampaikan visi, misi, dan program kerja dengan waktu 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, yang saya cintai. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita, diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang.
dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Kena nganggur. Dan itu pedih sekali. Kena nganggur. Itu tingkat keluarga. Pencurian Nganggur ikan, akibatnya narkoba. pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Anies Baswedan, dipersilakan kembali ke tempat. Harap tenang. Harap tenang. Harap Kita tenang sudah hadirin, paham? harap tenang dulu. Baik, selanjutnya Harap tenang. kami persilakan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menuju podium menyampaikan visi misi dan program kerja. Harap tenang, ada waktunya. Harap tenang. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Dia menunjukkan Malam ini toleransi. kita membicara tema-tema yang sangat penting. Pertahanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, keamanan. Dengan demikian kita kembali kepada dasar kita, tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi, berarti pertahanan. Kami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun. Aduh, internet sialan. Oh, iklan. Aduh, kenapa sih iklan? Lagi giliran dia iklan pula. Mbak, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga, dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif, adalah non-blok, tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan. Dengan hubungan baik dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Saudara-saudara sekalian, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita akan menjalankan politik tetangga baik. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Atau kepentingan pro. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin,
pada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kembali Pak Prabowo, kita berikan Bagus. apresiasi yang paling meriah untuk para calon presiden pemilu tahun Sekarang diperbolehkan, silakan. Kami perbolehkan, silakan berikan apresiasi. Teriaklah, teriak, yang paling teriak. meriah. Oke, Aryo tadi kita sudah dengarkan seperti apa visi misi dan program kerja dari para calon presiden. Nah setelah jeda, Cukup. oke cukup. Udah dong, jangan kebanyakan tepuk tangan. Ah, Mohon meriah kali. Baik, Udah, kita akan udah jeda terlebih cukup. dahulu setelah Udah, mendengarkan udah. program kerja para calon presiden yang telah disampaikan Ya. nanti di segmen Jangan berikutnya huru hara. akan Udah, cukup, kita cukup. perdalam. Tenang. Kita akan kembali dalam acara Debat debat ketiga, ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Ya, sekarang kan Pintet ya ngomongnya. Oke, lu seru banget ya tadi. Baru pertama tapi udah Panas. udah attack. Ada yang attack, ada yang defense tadi. Oke. Langsung disinggung nih Mas soal pembelian alutsista. Capres nomor 1 Anies Baswedan menyinggung soal pembelian alutsista bekas gitu. Nah, sementara Prabowo juga walaupun tidak menyinggung nama, tapi langsung mengatakan soal pertahanan gitu. Yang Seolah-olah bicara tanpa data Oh. dan dilandasi oleh ambisi. nih Mas. Monggo Mas Al. Menurut saya Ganjar menjelaskan tentang beberapa program terkait dengan agenda reformasi kepolisian ya. Nanti kita lihat apa agenda reformasi kepolisian yang akan diungkap, karena kan polisi menjadi sorotan publik gitu ya. Bagaimana membangun polisi yang profesional dan humanis. Yang kedua mengangkat isu cyber yang tentu menjadi domain problem isu di dunia pertahanan keamanan gitu. Nah, juga tentang persoalan ancaman terorisme, narkoba. Jadi menurut saya ada beberapa poin yang bisa dijelaskan oleh Ganjar. Sementara Anies, saya lihat posisinya udah langsung menyerang nih kan, posisinya langsung istilahnya kalau main bola baru buka lapangan langsung serang gitu. Dan menurut saya menarik gitu karena beliau lebih bisa menjelaskan tentang positioning Indonesia dalam ke depan ingin jadi pemain utama ya. Lalu kemudian berharap seperti itu. Dan ini sebenarnya nyindir. Kalau datang ke luar negeri jangan aja datang ke orang dong gitu, jadi pemain utama. Yang kedua juga Anies menjelaskan tentang isu-isu non-traditional security, bahwa nggak hanya perang tapi juga cyber dan lain sebagainya. Serta yang menarik tadi soal alutsista bekas yang dikritik banyak publik gitu. Utang gede tapi beli alutsista bekas, ngapain gitu kan. Lalu food estate yang kemudian merusak lingkungan, gagal dan lain sebagainya. Ini mengkritik Pak Prabowo. Ya menurut saya ini permulaan yang bagus gitu. Saya harap setelah ini akan menjadi lebih serius. Sementara catatan Pak Prabowo, dia hanya jargon aja nih. Dia menjelaskan isinya gitu. Menurut saya Pak Prabowo banyak catatan, dia justru melihat kondisinya sangat seolah nasionalis, tapi faktanya sebenarnya enggak gitu. Sejak Prabowo mau merubah omnibus law bidang pertahanan, itu dia mau liberalisasi pertahanan, nggak ada nasionalisme sama sekali. Karena memberikan investor asing masuk, industri swasta berkembang, industri pertahanan terbatas. Gitu. Mas Wafa, gimana nih tadi gagasan-gagasan yang disampaikan ketika Capres? Reaksi pertama saya mungkin kalau boleh ke Prabowo dulu, tadi yang saya bilang, seperti yang tadi bilang, seorang pemimpin itu nggak boleh mengklaim dominasi kepada pengetahuan. Kalau misalnya beliau tahu apa yang ada di belakang layar, tidak bisa beliau bilang
cuma sekedar bilang saya yang paling paham, saya yang tahu, ya pokoknya itu masalahnya kompleks. Anda yang nggak punya datanya, saya yang punya data. Ada yang asal bicara, gitu ada yang asal bicara. Nah, kalau bisa ya dijelaskan. Sekarang situasinya seperti ini, yang Anda katakan salah, tidak tepat, harus ada follow up-nya. Kalau enggak tuh ya kita cuma oke, jadi benar atau enggak nih? Betul ya. Dan waktunya terbatas juga. Waktunya cuma terbatas 4 menit. Menjelaskan, menerangkan lebih mendetail ya nggak mungkin lah. Waktunya kan cuma 4 menit. Pengalaman beliau melihat masyarakat, masa mau menjelaskan secara detail. Menikahkan itu dengan kepentingan strategis di luar negeri. Itu brand beliau. Brand Anies lebih kalau misalnya di beberapa menit pertama ini beliau komprehensif menyampaikan semua aspirasi beliau, menyampaikan ancaman-ancaman yang menurut beliau penting buat Indonesia. Dalam hal segi berat atau segi luasnya, beliau yang paling luas di detik ini, tapi ya perlu dipertanyakan juga gimana caranya, ya kan? Itu yang kemudian dipertanyakan. Oke. Tadi yang menarik juga capres nomor urut 2 menyinggung soal menjalankan politik tetangga yang baik. Nah ini rasanya perlu dijelaskan lagi ya seperti apa begitu ya? Mungkin karena Pak SBY ada di situ dengan 1000 friends zero enemy kata SBY itu. Sekarang disederhanakan tetangga yang baik katanya. Kata dia mungkin, tapi menurut saya itu juga tidak cukup menjelaskan gitu realitas hubungan internasional yang gagasan dia itu bagaimana kira-kira. Ya walau memang trennya ke arah liberalisme ya, bagaimana membangun kerjasama pertahanan, mungkin yang lebih baik gagasannya ingin membangun kerjasama ditingkatkan itu timbang perang kira-kira. Tadi kan juga disinggung nih soal selain ketahanan keamanan, disinggung juga soal terorisme, narkoba. Nah ini gimana Mas? Ya memang ancaman ini sekarang lebih kompleks ya. Benar tadi dibilang tidak hanya ancaman perang. Orang meninggal hari ini kayak Yuval menulis dalam bukunya lebih banyak karena meninggal karena diabetes, kecelakaan lalu lintas, lalu kemudian karena terorisme ketimbang dengan perang. Wabah penyakit jadi contoh, ya kan kita COVID berapa banyak yang meninggal. Jadi ancaman dia lebih kompleks dalam konteks keamanan, gitu. Sehingga penting memastikan rasa aman masyarakat dari variasi ancaman yang kompleks itu. Nggak melulu kita berbicara tentang perang dalam konteks ancaman. Dan nampaknya di segmen kedua nanti mudah-mudahan publik akan mendapatkan sajian saling serang ide gagasan yang lebih mantap lagi ya Mas dan Mas. Anies sudah memulai dengan baik. Tinggal Ganjar nih Mbak. Ganjar gimana nih? Menunggu ya. Habis ini balik ke rapat sih. Tadi kan saya katakan di awal, ini momentum buat menyerang 02. Karena 5 tahun banyak masalah ya. Benar. Kalau pinter 01 dan 03, tepar 02. Momennya gitu ya. Momennya gitu loh. Tadi banyak juga tuh ya soal hubungan politik luar negeri yang sebenarnya masih kita bahas ya Fitria dengan Mas Wafa dan Mas Al. Tapi kita harus kembali lagi ke Istora Senayan untuk menyaksikan segmen kedua debat Capres Pilpres 2024. Baik, harap tenang. Tenang dulu. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, kita sepakat ya untuk menjaga ketertiban. Baik, kepada 3 calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo dimohon maju ke podium. Kami persilakan. Dan pada segmen kedua ini, calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat 11 orang panelis yang telah dipilih oleh KPU yang berada di sebelah kiri dan kanan saya. Dan selain menjawab pertanyaan dari panelis, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling merespon. Dan perlu kami sampaikan lagi, subtema debat malam hari ini ada 6. Yang pertama, sesuai dengan yang ada daftarnya di depan saya, politik luar negeri, geopolitik, globalisasi, hubungan internasional, keamanan, dan pertahanan. Hadirin sekalian, pada segmen pertama penyampaian visi misi dimulai dengan calon presiden nomor urut 3, maka di segmen kedua ini pendalaman visi misi dan program kerja akan dimulai dengan calon presiden nomor urut 1. Dan kami persilakan Profesor Angel Damayanti, salah seorang dari panelis, untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan nanti diperlihatkan Bu Angel ke moderator dan ke kamera. Pertanyaan apa yang diambil oleh Ibu Angel Damayanti?
Pertahanan. Baik. Dan selanjutnya panelis Ibu Puri Safitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishball. Ya, silakan Bu. Ada A, B, atau C. Kita tidak tahu apa yang diambil hurufnya. Huruf C. Oke, baik. Pertahanan huruf C. Baik, saya ambil ini A, B, C. Baik. Kita akan buka amplop pertanyaannya. Pertanyaannya masih disegel. Ya? Bapak Ibu yang di rumah juga bisa melihat pertanyaannya masih disegel. Dan kami ingatkan para calon presiden untuk mendengarkan dengan sama Bapak-Bapak karena pertanyaan tidak akan kami ulang, hanya akan kami bacakan satu kali. Silakan dibuka Anissa. Baik. Lihat apa isi pertanyaannya. Baik, Pertahanan pertanyaan huruf C ya. Ya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi siber, kecerdasan buatan, dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Waktu menjawab selama 2 menit Pak Anies, dimulai dari Bapak berbicara, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Baik. Ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif. Perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan. Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi, menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi calon presiden nomor urut 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silakan Pak. Ya, sekali lagi ya saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis. Semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang science, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai science, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli. Kita harus kuasai know-how-nya. Kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Waktu sudah habis Pak Prabowo. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk Baik, menanggapi. hadirin kami harap tenang. Hadirin kami harap tenang. Silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Yang pertama kita mesti menguatkan BSSN.
Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coveragenya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian jadi persoalan. Maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang, anak-anak hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah balik, mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Ya. Mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Dan kita perlu duta besar cyber. Baik, masih ada sisa waktu. Ya. Baik, cukup. Dan sekarang Harap tenang. hadirin harap tenang, kita berikan kesempatan kepada 3 orang capres kita untuk berbicara. Kami persilakan pada Pak Anies untuk menanggapi 2 capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu 1 menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satu adalah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami, langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Baik, Mas Hendro. Sama aja. Waktu Baik, habis. terima kasih. Harap tenang, Bapak Ibu, Harap tenang, hadirin yang ada di acara sini. masih harus kita lanjutkan. Harap tenang Kita Bapak sudah dan Ibu. dengarkan bersama-sama tadi tata tertibnya seperti apa, mohon tenang. Kita lanjutkan, selanjutnya beralih ke pertanyaan kedua untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Profesor Evi Fitriani untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl dan diperlihatkan kepada seluruh hadirin, moderator, dan para calon. Kok cemberut pula dia, bukan? Tema apa yang diambil Tegas oleh bener. Evi, kita lihat bersama-sama. Hubungan internasional. Baik, saya akan mengundang Ketua Panelis Profesor Hikmahanto Juwana untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Silakan Profesor Hik. A, B, atau C? Subtemanya hubungan internasional. C. Hubungan internasional C. Oke. Baik, kita akan lihat hubungan internasional C. Ya, Baik, silakan terima kasih. Anissa. Masih tersegel. Masih tersegel dengan rapi. Bapak Ibu bisa melihat masih tersegel dengan rapi. Kita akan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian. Kami ingatkan kembali para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Sebagai inisiator Dasa Sila Bandung 1955, Indonesia menginspirasi dunia dalam membangun